Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bersama para teman-teman yang sudah hadir, juga teristimewa kepada tamu kita Al-Ustadz Rubianto Ibrahim. Masya Allah, gimana kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat afiat. Alhamdulillah, beliau ini adalah da'i, muballigh, ya, muallim, tokoh yang ada di Gorontalo, yang mungkin bisa dikatakan dulunya ya agak sedikit keras. Iya, tapi ya, insya Allah alhamdulillah sekarang sudah mulai mengikuti belajar sehingga beliau alhamdulillah menemukan jalan yang insya Allah menurut beliau ya, dan ini termasuk daripada sawadul a'dham ya, sawadul a'dham, kebanyakan dari para ulama ambil jalannya, yaitu jalan ahlu sunnati wal jamaah. Ya Ustadz, ini saya ingin bincang-bincang sama antum. Ini bincang-bincang sebenarnya sederhana saja. Ya, anak kenal antum mungkin ya tidak terlalu lama, tapi lumayan lama juga sudah kenal antum ketika balik dari Yaman. Nah, ini insya Allah saya ingin banyak bertanya. Dulunya antum ini bukan termasuk dari kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Dulu kan antum termasuk dari salafi ya? Betul, iya. Ya, salafi. Salafi. Ya. Ustadz, kira-kira antum pertama dulu antum berapa lama di salafi itu? Kalau saya di salafi itu sejak dari SMEA, SMK Negeri 1. Saya waktu itu kelas 3 SMEA, itu saya bergabung dengan mereka, ikut kajian, sudah mulai hafal juz 30. Setelah itu hampir saya tidak lulus di SMEA itu, karena sudah mulai fokus di pembelajaran mereka. Jadi dari SMEA tahun 98 ya, 98 sampai 2008. Ya. Ustadz, apakah dari pemahaman salafi itu, ini menurut antum ya, apakah ini cikal bakal mungkin bisa membahayakan Indonesia sendiri? Kalau kita melihat bahwa salafi ini dia membahayakan karena menolak beberapa ajaran atau beberapa aturan di Indonesia. Nah, saya contohkan misalnya mereka tidak mau hormat bendera. Antum dulu berarti tidak hormat bendera ya? Ya. Dulu tidak hormat bendera. Karena itu dianggap itu togut. Nah, apa itu togut? Itu apa? Togut itu hukum selain hukum Allah. Karena orang-orang ini kan sering bilang togut. Jadi togut ini hukum selain dari hukum Allah. Hukum Allah. Jadi kalau hormat bendera itu termasuk togut berarti? Iya. Jadi mereka menganggap begini, kalau hormat bendera itu sama dengan menyembah merah putih itu. Oh begitu. Jadi sehingga kalau hormat bendera sama dengan menyembah. Jadi karena sama dengan beribadah. Berarti sama dengan beribadah kepada selain Allah. Masya Allah. Nah, jadi sehingga memang tidak bisa hormat bendera. Iya, jadi mungkin togut juga bisa dikatakan orang yang misalnya pimpinan gitu ya, pimpinan kepada kemudian mengambil keputusan selain keputusan yang ada di selain dari hukum Allah mungkin. Hukum Allah selain dari Al-Qur'an. Menurut mereka. Iya, menurut mereka, versi mereka. Versi mereka. Padahal tidak demikian ya. Iya. Oke. Masya Allah. Dulu antum memang di salafi, apakah antum berorganisasi atau? Kan salafi ada dua, ada salafi yang tidak berorganisasi dan ada yang berorganisasi. Kalau saya di salafi yang tidak berorganisasi. Masya Allah. Ustadz, jadi kalau seandainya misalnya seperti kearifan lokal yang ada, bukan juga jadi pemahaman ahlu sunnah jamaah lah secara umum. Kan ada namanya, kita kan di Indonesia khususnya ada Maulid Nabi, ya, kemudian ada tahlilan. Apakah ini ditentang semuanya? Oh jelas, kalau itu jelas. Mereka menentang semua itu.
Bahkan kalau misalnya Maulid Nabi, bayangkan orang kayak dengan antum majelis Rasulullah kan, Maulid Nabi, itu mereka anggap bahwa itu berlebihan kepada Nabi, dianggap gulu kepada Nabi, ya. Jadi kita cinta kepada Nabi. Orang kan buat Maulid Nabi itu kan saking ekspresi cinta. Ya, tapi mereka kalau mereka terlalu kaku, cinta mereka hanya ikut sunnah doang. Nah, itu kekakuan mereka. Jadi sebenarnya cinta itu dengan kita merayakan Maulid Nabi itu salah satu bentuk kecintaan. Kenapa sih? Bahkan ulama-ulama di Mesir saja, di Yaman, ya, mereka membaca kitab Syama'ilul Muhammadiyah satu malam full, ya, dengan teknis seperti sama dengan di Gorontalo, ya, ada di Kili. Kan cuman teknisnya yang berbeda. Kalau di Mesir pakainya bahasa Arab, kita di Gorontalo pakai bahasa Gorontalo, ya, beda. Jadi cuman teknis saja. Tapi mereka malah membid'ahkan itu, ya. Mereka menganggap itu adalah hal-hal yang yang tidak ada dalam syariat Islam. Itu begitu juga tahlilan. Tahlilan mereka anggap itu bukan dari syariat Islam karena mereka bilang hak kepada mayat itu cuman memandikan, mengkafani, menguburkan, menyolati. Ya, itu saja. Jadi mereka bilang kalau misalnya tambah dengan mentahlilalkan itu tidak dianggap bagian daripada hal itu. Itu kan hukum yang dibahas ini masuk bab ihdas sawab, memberikan hadiah pahala kepada si mayit. Ya, dikirimkan pahala. Mengirim pahala, iya. Nah. Jadi Ustadz kan ini pemahaman Salafi Wahabi, ini saya tahu. Iya. Wallahu a'lam, mungkin antum lebih tahu lah. Kan mengkafirkan ada membid'ahkan, ya, mengatakan saudara muslim itu syirik atau musyrik lah. Musyrik ini orang menyekutukan Allah dengan sesuatu, ya, selain Allah. Nah, ini kalau menurut saya ini kan ketika sudah dibilang kafir, ya, apakah menurut antum juga sama? Kan kafir, berarti sudah kafir, berarti sudah ini sudah bukan saudara saya berarti. Kan sudah kafir dia. Ya, apakah itu juga bisa membahayakan? Karena mungkin antum pernah dengar, pertama itu kan tafkir. Ya, tafkir itu adalah pemikiran. Kemudian setelah itu takfir, mengkafirkan. Kemudian tafjir, pemboman. Ya kan? Jadi ini mungkin ya step by step, ya. Satu persatu. Artinya kita mungkin, karena memang beberapa kitab, Ustadz minta maaf ya, seperti di Yaman itu kan ada namanya Kitabut Tauhid. Itu yang kami pelajari, itu yang kami lihat, Kitabut Tauhid ini dipelajari sama ISIS yang ada di Yaman. Masya Allah. Dipelajari sama Al-Qaeda yang ada di Yaman. Sama juga dengan dan antum mungkin pelajari juga kitab itu kan? Iya, pernah. Ustadz pelajari kitab itu. Kira-kira kitab itu yang dipelajari oleh antum dulu, ya, itu ada enggak mengkafirkan orang dalam kitab tauhid itu, mensyirikkan orang? Ada. Jadi kemungkinan besar, ya, ketika mereka ISIS pelajari kitab itu, mereka langsung berpikir, ini kafir, bunuh sudah, darahnya halal kalau begitu. Ini kira-kira menurut antum bisa membahayakan memang. Antum dulu ketika lihat kayak kita begini, antum benci enggak? Oh iya, itu yang saya ingin ungkap, ya. Mohon maaf, Habib. Dulu ini Habib ini, saya anggap ini ahlul bid'ah semua, Pak. Pembawa syirik, pembawa ajaran, mohon maaf ya. Dan alhamdulillah saya kadang itu kalau melihat kilas balik dulu kadang saya menangis dan kadang saya juga tertawa, ya, agak lucu memang. Karena apa? Karena saya anggap dulu itu memang namanya juga didoktrin, dogmatis, ya. Jadi ditanamkan bahwa para habib itu maunya bawa foto-foto habib-habib untuk dipampang di rumah, untuk dihormati, sehingga bawa khurafat, bawa kesyirikan. Saya ketika ketemu sama Habib Salim, ya, Masya Allah, dialognya lebih amanah Habib Salim dibanding mereka, ya. Saya contohkan misalnya ada beberapa masalah, saya contohkan, walaupun Habib Salim tidak sepemahaman itu, Habib Salim paparkan sama saya. Walaupun itu bukan pemahaman Habib Salim, itu menunjukkan bahwasanya Habib Salim ini orang yang amanah dalam menyampaikan, sekalipun itu bukan
bukan apa namanya, bukan pemahaman beliau, tetapi beliau sampaikan. Tapi kalau mereka tidak, yang mereka sampaikan hanya pemahaman mereka. Ketika yang berbeda dengan mereka, mereka tidak sampaikan. Ini kan tidak amanah. Ya, itulah sehingga sangat membahayakan. Mereka apa namanya, mendoktrin anak buahnya. Orang yang berbeda, jangankan dulu orang yang berbeda saja sudah dianggap itu syubhat. Syubhat itu hal yang mengkhawatirkan. Ada ciri-ciri, ada cikal bakal menjadi orang sesat. Nah, kalau sudah agak naik sedikit tingkat kebenciannya, ya, maka sudah dihukumi bahwa orang ini ahlul bid'ah, tidak layak duduk dengannya, tidak layak bersanding begini, taklim sama-sama, tidak layak makan bersama, tidak layak tidur bersama, ya. Kemudian kalau sudah saya misalnya ziarah kubur sama-sama dengan Habib Salim, sudah dianggap pencinta kubur lah, jadi kuburiyun, ya. Sehingga apa namanya, dianggap penyembah kubur lah. Kalau sudah dianggap penyembah kubur berarti sudah sama dengan musyrik, ya, seperti itu. Ya, itulah kenapa sampai, dan alhamdulillah, dan memang di sana sebelumnya itu memang saya lihat analisa dan nalar itu mati, ya, sehingga ketika apa yang disampaikan oleh guru ditelan mentah-mentah, ya. Karena apa? Guru kan membungkus bahwa itu mereka punya dalil, bahwa dengan dalil. Jadi dalil mentah yang mereka keluarkan, kita sebagai murid sami'na wa ata'na. Analisanya tidak jalan, mati semuanya analisanya. Nalarnya juga tidak jalan, mati semuanya. Jadi seakan-akan guru ini seperti nabi yang tidak boleh dikritisi perkataannya, ya. Sehingga seperti itulah. Jadi ketika saya mulai diskusi, ya, itulah mulai saya apa namanya, sudah termasuk ketemu dengan Habib Salim. Itu alhamdulillah sudah mulai terbuka cara pandang saya, dan sudah mulai menganalisa, pulang di rumah juga mulai menganalisa. Ternyata orang-orang yang selama ini yang saya tuduh ahlul bid'ah, yang saya tuduh tukang mengajarkan kesyirikan kepada saya, ya, ternyata mereka lebih ilmiah dan lebih amanah dibanding mereka. Nah, Masya Allah, luar biasa, berapi-api ini kayaknya ini beliau. Ya, jadi memang Ustadz, kira-kira mungkin doktrin-doktrin yang mereka lakukan itu apa saja? Antum kan tahu kan bagaimana mereka, antum ketika hadir di halaku, sehingga para murid itu, para orang-orang yang hadir di majelis taklim mereka itu, kalau melihat kami tidak ada senyum. Bagaimana mereka itu mendoktrin sampai sedemikian gitu loh. Begini, kenapa mereka tidak ada senyum? Mereka pakai hadisnya Ka'ab bin Malik yang meninggalkan perang Tabuk. Oke. Ya, diboikot orangnya, ya. Diboikot orangnya karena meninggalkan perang Tabuk. Jadi mereka mengkiaskan bahwa ini ahlul bid'ah sama dengan orang yang meninggalkan perang Tabuk. Jangan diajak bicara, jangan disalami, ya. Dan bahkan mereka pakai perkataannya siapa namanya? Fudail bin Iyad. Barang siapa yang membantu ahlul bid'ah, berarti dia sama dengan membantu menghancurkan Islam, ya. Ada beberapa perkataan itu yang jadi cara doktrin mereka mungkin barangkali ketika hadir di halakum, mereka tidak mau murid-murid yang hadir itu hadir di majelis lain, ya. Iya, gitu. tidak bisa hadir, ya, di majelis lain. Jadi kalau hadir di majelis lain sudah mulai disitulah saya mulai dicurigai seperti itu. Saya mulai diboikot, saya mulai tidak diajak bicara, tapi saya tetap datang. Gimana kabar? Sekalipun mereka, saya memang sudah rasa bahwa mereka itu sudah tidak lagi dengan saya. Tapi saya, namanya juga ukhuwah, tetap saya jalin. Masya Allah, itulah bedanya. Ya, apa namanya, kita diajarkan di sini. Ya, saya di NU diajarkan bagaimana ukhuwah dengan baik di majelis Rasulullah, bagaimana juga ukhuwah diajarkan dengan baik. Ya, itulah sehingga tidak pernah ada kebencian kepada mereka. Sekalipun mereka benci sama saya karena saya sudah dicap ahlul bid'ah. Kadang mereka tanya sama saya, Ustadz bagaimana hukum ini? Saya tanya balik, ente bisa terima anak punya jawaban karena anak ini di mata antum sudah ahlul bid'ah. Jadi seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan sampai. Ya, terima kasih. Dari penyampaian tadi sangat menarik, ya, dari perjalanannya Pak Ustadz Robi. Mungkin pertanyaan saya lebih ke dalam ini mengenai gimana langkah-langkah Ustadz dalam menangani radikal di Gorontalo sendiri. Iya, kalau saya saran saya pertama, Ustadz Nusantara semua harus turun.
Jadi harus turun. Kayak di Jawa itu ustadz-ustadz Nusantara semua turun, ya. Jadi dan orang-orang yang berwatak-watak radikal seperti itu tidak bisa dikasih tempat di organisasi-organisasi resmi, ya, seperti MUI tidak boleh, ya, karena itu mereka jadikan tameng, ya, bahwa lihat Anda tuduh saya sesat loh, tapi saya di MUI, berarti MUI itu Anda anggap sesat, ya. Jadi mereka bersembunyi di organisasi resmi seperti itu, sehingga mereka seakan-akan tidak dianggap sesat. Sehingga dan juga mereka sepak terjang mereka lebih leluasa untuk menyebarkan pemahaman mereka, dan mereka anggap itu adalah ajaran yang benar dan dipahamkan kepada masyarakat bahwa itu adalah ajaran yang benar. Padahal mereka secara step by step mereka mengajarkan kebencian kepada orang yang berbeda dengan mereka. Ya, jadi kalau orang yang berbeda dengan mereka, walaupun masih ada koridor macam kayak kita ikut mazhab Syafi'i, karena mereka mazhab Hambali, mereka tanamkan kebencian kepada murid-murid mereka untuk benci kepada kita. Kita ikut mazhab Syafi'i, ya. Jadi seperti hanya beda mazhab saja, mereka tanamkan kebencian. Apalagi kalau masalah yang sudah berbicara Asy'ariyah, ya, masalah akidah, pemahaman. Jadi mereka sudah tidak bisa menerima lagi. Masalah saja mazhab mereka tolak, apalagi masalah yang lebih tinggi dari itu. Jadi kalau saran saya pertama, ulama-ulama Nusantara harus gencar di berbagai macam lini, di media, kemudian juga di taklim harus juga rutin. Yang kedua, mereka jangan diberikan tempat untuk di organisasi resmi seperti itu. Yang ketiga, memang harus di cara bertanyanya, melihat radikalisme atau tidak, kita tanya bagaimana hukum Anda, menurut Anda tentang Maulid Nabi. Kayak Habib Salim tanya sama saya, bagaimana hukum menurut Anda tahlilan? Bagaimana hukum menurut Anda perayaan Isra dan Mi'raj? Kalau mereka bilang itu bid'ah, itu radikalisme, ya. Itu bibit-bibit radikalisme. Karena apa? Ini kan sudah ajaran nasional. Maksudnya sudah seandainya itu salah, berarti presiden berbuat kesalahan loh. Berarti seandainya itu salah, semua orang yang melakukan itu semua dianggap salah semuanya, karena merayakan hal seperti ini, ya. Bukan cuman di Indonesia, ulama Saudi, ulama Yaman, ulama Mesir, ulama Yaman dianggap salah semuanya merayakan hal itu. Ya, bayangkan mereka sudah menanamkan kebencian kepada muridnya untuk benci kepada ulama-ulama besar, ya, ulama-ulama yang lebih paham sama dari mereka tanamkan kebencian kepada murid-murid mereka. Jadi itu agar menangkal radikalisme di Gorontalo secara khusus dan di Indonesia secara umum. Dan paham radikalisme itu versi mereka dan versi kita beda. Kalau versi mereka radikalisme itu nanti pemboman itu baru kemudian dianggap radikalisme. Nanti sudah bom, ya, nanti sudah meledak, baru itu dianggap radikalisme. Tapi mereka radikalisme mereka tipis-tipis dari awal, ya. Tidak mau hormat bendera, tidak mau tidak mau pergi ke tahlilan, ya, tidak mau merayakan Maulid Nabi, tidak mau merayakan Isra dan Mi'raj, ya, semua ajaran-ajaran seperti itu. Muslim kafir, ya, muslim kafir, ya, caci maki, ya. Jadi memboikot saudaranya yang tidak semajelis dengan mereka, ya, dianggap ahlul bid'ah. Misalnya Habib Salim, ketua majelis Rasulullah Provinsi Gorontalo, dianggap dedengkot ahlul bid'ah karena apa? Karena kaptennya majelis Rasulullah, ya. Jadi seperti itu. Jadi dan mereka, cara sikap mereka cara pandang mereka kepada orang-orang yang seperti ini tidak ada senyum, ya. Lisan mereka keluar ayat-ayat Al-Quran, tapi hati mereka busuk, memberikan kebencian kepada kaum muslimin. Sama dengan orang-orang Khawarij di zaman dahulu, bacaan Quran mereka kalah dengan sahabat, ya. Tapi kata Nabi apa? Yamruquna minad din kama yamruqus sahmi minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya, ya. Jadi mereka coba lihat orang-orang Khawarij di zaman dahulu itu, bacaan Quran mereka itu bagus. Sama dengan mereka. Coba lihat kalau mereka ceramah, dalil. Tapi setelah itu prakteknya apa? Mereka benci kepada orang yang berbeda dengan mereka. La ilaha illallah. Ini sangat berbahaya dengan pemahaman seperti ini. Masya Allah. Luar biasa, semakin lama semakin hangat kayaknya perbincangan. Ya, jadi alhamdulillah kita sudah dapat banyak ilmu dari beliau.
yang insya Allah mudah-mudahan negeri kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pemahaman-pemahaman seperti itu, Ustaz. Karena memang khawatirnya begitu, yang paling dikhawatirkan itu anak-anak muda. Anak muda ketika didoktrin benci kepada saudara muslim, ya kan, mereka kan belum tahu apa-apa. Di situ ada satu perkataan ulama, manittasa'a ilmuhu qalla inkaruhu. Jadi semakin luas ilmunya seseorang, semakin sedikit ingkarnya sama orang lain. Mereka itu saja ketika hadir di majelis ta'lim, mereka suruh fokus jangan ke majelis ta'lim lain. Tidak boleh. Kalau kalian ke sana berarti kalian sudah ikut dengan ahli bidah. Jadi cuma sama mereka-mereka. Jadi yang diajarkan ilmu-ilmu itu saja. Nah, ketika diajarkan ilmu itu saja, mereka punya pemahaman tidak terbuka, didoktrin harus begini, harus begini. Nah, akhirnya ini yang menjadikan ya mungkin ya kepemahaman yang demikian juga bisa jadi. Ya kan, kepemahaman sampai minta maaf, sampai bisa benci saudara muslim, sudah halal darah, ya sudah dibunuh. Khawatirnya sampai terjadi bom bunuh diri, ya mungkin dari situ semua. Di situ saya sampaikan tadi, ISIS itu kan begitu juga. Ya, kitab tauhid dipelajari sama ISIS. Al-Qaeda mempelajari juga itu kitabnya, ya kan? Jadi bayangkan mereka ini kita tahu bersama main bunuh. Ya, dari mana? Ya dari kitab tauhid yang dipelajari. Ya, kita mungkin banyak yang bilang, "Oh, ini beda ustadz. Kalau di sana begitu dia punya ustadz kasar, radikal, tapi di Indonesia aman-aman." Oh iya, di Indonesia memang aman-aman, cuma di situ sudah ada Tapi mereka malu-malu, bukan aman-aman. Nah, itu bahaya. Jadi oleh karena itu memang mungkin insya Allah antum-antum seperti Ustaz, seperti antum insya Allah lebih lagi hadir di masjid-masjid, ya berikan pemahaman. Karena kalau orang tua itu saya rasa tidak perlu dipahamkan lagi. Karena orang tua itu sudah dibekali dari kecil. Yang bahaya itu anak-anak muda yang kosong, tidak punya pemahaman agama, tidak didoktrin dari orang tuanya, sehingga ketika sudah besar ya bisa terikut dengan ajaran mereka. Seperti itu kira-kira. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Ya, terima kasih. Setelah saya mendengar tadi penjelasan dari Pak Ustadz, bahwa Pak Ustadz selama di Wahabi ini sekitar kurang lebih 10 tahun. Jadi pertanyaan saya di sini, kira-kira apa tujuan utama daripada mereka Wahabi ke Indonesia, khususnya ke Gorontalo? Itu tujuan utama. Kemudian dalam penyebaran ini membutuhkan dana. Kira-kira dananya ini dari mana saja, Pak? Terima kasih, Pak Ustadz. Kalau target mereka itu pertama, target mereka itu mereka mencari massa dengan sebanyak-banyaknya. Jadi mereka membuat taklim di mana-mana. Setelah mereka membuat taklim di mana-mana, ya mereka sudah mulai banyak massa. Bahkan mereka kadang di kepolisian juga ada, ya ada namanya PCS, Polri Cinta Sunnah. Ya, itu organisasi mereka, Polri Cinta Sunnah. Itu di situ ada orang-orang mereka dan ustadz-ustadz mereka di apa namanya pembinanya di dalam, ya PCS. Ya, dan setelah itu target mereka, mereka masuk ke organisasi-organisasi resmi supaya dianggap legal, ya seperti MUI, ya. Mereka mulai masuk di situ. Nah, setelah itu baru kemudian di samping itu mereka dapat gaji dari dari luar negeri. Mereka dapat gaji kurang lebih 20 juta satu bulan. Ya, 20 juta satu bulan. Iya, per orang, per dai-nya mereka. Iya, jadi ada per provinsi, satu provinsi itu satu orang. Ya, satu orang dapat gaji. Dan itu mereka dievaluasi, ya. Dan kalau di NU yang dari Timur Tengah itu cuman organisasinya namanya Robitoh. Ya, itu NU punya, ya. Itu muassasah. Tapi kalau mereka selain dari Robitoh, jadi selain dari Robitoh ada beberapa yayasan itu yang mendanai mereka. Jadi jangan heran ada TV-TV mereka tanpa iklan semakin hari semakin besar, ya. Sekolah-sekolah mereka tanpa bantuan tiba-tiba langsung besar. Dari mana dana seperti itu? Jadi mereka punya dana memang demikian. Dan sering tiap tahun kadangkala ada orang-orang yang dari luar negeri
mereka undang, lihat tanah ini, lihat tanah ini, lihat tanah ini, dan itu tiba-tiba langsung ada pembangunan yang bertingkat-tingkat dan juga alat juga kamera yang cukup besar ya, dan lebih tinggi kualitasnya dari Indonesia karena memang mereka sudah diberikan bantuan seperti itu. Saya kemarin ditawarkan beberapa 10 tahun yang lalu ya, ditawarkan bagaimana Ustadz Robi kalau antum mau kami belikan kamera dan nanti bawa ke Gorontalo untuk dakwah di sana. Ya, tapi saat itu saya bicarakan sama istri saya, sehingga istri saya tidak setuju karena sudah ada sudah tercium bahwa itu adalah doktrin, termasuk doktrin untuk mengajak saya untuk agar jangan terlepas dari mereka, ya, jangan terlepas dari mereka. Dan alhamdulillah setelah itu saya setelah itu saya dengan bertambahnya tahun saya masuk ke grup Bahsul Masail NU. Di situ mulai cakrawala saya mulai terbuka. Ya, di samping itu juga saya ketemu dengan orang-orang Gorontalo, termasuk Habib Salim, ya, diskusi, ya, termasuk juga ada teman saya yang di Jawa yang pernah juga duet sama Habib Salim, namanya Ustadz Zulfikar Harun, ya. Itu diskusi, itu kalau dengan Zulfikar Harun sampai panas telinga saya, diskusi lewat telepon 2 jam masalah itu, ya, 2 jam sampai panas telinga saya diskusi masalah ini, ya. Dan alhamdulillah lewat itu mulai saya terbuka cakrawala saya. Dan kenapa sampai saya harus langsung tegas untuk keluar, beberapa hal yang saya dapatkan itu suatu kerancuan. Di antaranya mereka memalsukan beberapa kitab, ya, mereka memalsukan. Bayangkan ada di situ di kitab itu bab ziarah kubrin Nabi, mereka hapus itu kubri, jadi bab ziarah Nabi, ya. Jadi dipalsukan kitabnya sampai demikian. Bayangkan ziarah kubur Nabi dihapus kubrinya, ya, cuman ziarah Nabi yang ditulis. Ya, mulai dari situ saya mulai, Allah, berarti ada hal yang rancu ini. Yang kedua, mereka menanamkan kebencian yang tidak disukai oleh gurunya, bukan tidak disukai oleh syariat. Jadi gurunya, kayak orang-orang munafik yang kata Allah dalam Al-Quran, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Ya, mereka hanya takut sama guru mereka, tapi tidak takut kepada Allah. Ya, jadi seperti itu. Harusnya kan kalau dalam Islam itu apa yang dilarang oleh Allah itu yang kita takut. Jangan malah justru takut kepada manusia dalam artian hanya takut sama guru mereka. Jadi siapa, misalnya saya sebagai guru, saya marah sama si A, semua murid-muridnya harus marah sama si A. Seperti ini misalnya Habib Salim, dulu saya anggap misalnya didoktrin ke saya bahwa Habib itu ahlul bid'ah, dedengkot ahlul bid'ah. Saya harus benci sama Habib Salim. Kalau tidak benci, berarti saya juga dikhawatirkan kena syubhat dari Habib Salim dan jadi ahlul bid'ah juga. Jadi ditanamkan kebencian seperti itu kepada murid-muridnya agar membenci apa yang dibenci oleh gurunya. Ini sangat berbahaya sekali pemahaman-pemahaman seperti ini. Nah, ya, luar biasa ya, sudah, insyaallah mudah-mudahan perbincangan kita ini sebenarnya masih banyak Ustadz ya. Hanya saja intinya memang semuanya yang antum sampaikan tadi insyaallah bisa kita fahami ya. Ternyata memang pemahaman yang benar adalah yang menjadi sawadul a'zam ya. Sawadul a'zam ini mayoritas, karena kata Nabi SAW, la tajtami'u ummati ala dhalal. Tidak mungkin umatnya Nabi Muhammad itu berkumpul dalam kesesatan. Ya, kita kan mayoritas, jadi tidak mungkin umat Nabi itu mayoritas kemudian sesat, tidak mungkin. Ya, kita kan alhamdulillah mayoritas. Jadi insya Allah kita tidak bertentangan dengan Nabi. Ya, kalau seandainya mereka katakan kita sesat, berarti mana yang betul? Nabi atau ente? Iya kan? Nabi atau kamu yang benar? Jadi antara dua saja. Kalau bukan Nabi yang salah ente benar, atau ente yang salah Nabi benar. Cuma dua itu saja. Karena tidak mungkin dua-dua benar. Iya kan? Nah, maka oleh karena itu insya Allah mudah-mudahan ini membuka pemahaman kita, dan insya Allah dakwah-dakwah seperti ini yang harus kita sampaikan.
kepada para pemuda. Dan insya Allah kita tetap juga memiliki teknik-teknik ya masing-masing. Misalnya Ustadz Robi punya cara dakwah seperti itu dan memang langsung menyerang kepada mereka supaya mereka sadar. Ya mungkin juga dari saya mungkin ada teknik sendiri dalam berdakwah kepada mereka, dan insya Allah mudah-mudahan semuanya saling mengisilah satu sama lain. Dan insya Allah mudah-mudahan semua para pemuda akan kembali ke manhaj yang benar, manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah yang dibawa oleh para ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas kehadirannya dari bapak-bapak juga yang sudah bertanya, dari Ustadz wabil khusus yang sudah datang jauh-jauh dari Bualemo. Ya alhamdulillah bisa sama-sama meluangkan waktunya bersama kita. Ya terima kasih banyak dan mudah-mudahan barokah dan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.